Shalom, salam petunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali bersama-sama bertemu untuk beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah berhayat di rumah masing-masing. Maka mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allahku ya Bapa. Sampai saat ini penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Saat ini Bapa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini, kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap hamba-Mu, setiap umat-Mu yang saat ini bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Sehingga firman yang akan kami baca, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 31 dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu sekali lagi, aku berada di bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku juga mengatakan kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini tidak datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang gemar membaca, merenungkan, terlebih yang bisa melakukan firman Tuhan
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi lagi nats bacaan kita pada malam ini terambil dari ayat ke-31 yang demikian. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan bangsa Indonesia masih 2 bulan lagi akan kita peringati. Namun tidak ada salahnya bagi kita untuk memulai merenungkan bagaimana perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu menjadi inspirasi bagi kita di zaman sekarang. Sebuah lagu perjuangan Bangun Pemudi Pemuda dapat kita pakai sebagai salah satu bahan perenungan kita kali ini. Apakah Bapak Ibu masih ingat dengan lagu tersebut? Kurang lebih lagunya seperti ini. Lagu Bangun Pemudi Pemuda memang tidak tercipta dalam rentang waktu dekat dengan Kongres Pemuda kedua. Tetapi setidaknya lirik lagu ini secara spesifik membicarakan tentang semangat kaum muda yang kelak menjadi ahli waris dan penerus bangsa. Bermula dari Alfred Simanjuntak, seorang guru sekolah rakyat sempurna Indonesia di Semarang. Dari situlah sekitar tahun 1943 ia menuliskan lagu tersebut. Menciptakan lagu tersebut di tengah masa-masa menuju kemerdekaan memang bukan perkara yang mudah, karena liriknya membakar semangat. Alfred pernah diburu oleh polisi militer Jepang. Demikian dilansir dari buku Lagu Wajib Nasional tulisan Wildan Bayudi. Melalui lagu tersebut, semangat perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa kita terus terpancar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak jauh berbeda dengan yang diteladankan dalam kehidupan Tuhan Yesus dan para murid. Menjelang kepergiannya, Tuhan Yesus memberikan semangat pada para murid untuk bangun dan pergi. Sekali lagi, untuk bangun dan pergi. Bangun dan pergi di sini disertai dengan beberapa penguatan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong, yaitu Roh kebenaran, juga penghibur, yakni Roh Kudus dan damai sejahtera. Penguatan itulah yang pada akhirnya memampukan para murid untuk bersaksi dan menelayani seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak malu lagi untuk menjadi saksi Kristus dan juga tidak takut pada berbagai penderitaan yang nanti harus kita tanggung. Janganlah takut pada bahaya-bahaya yang akan kita jumpai dalam jalan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Allah telah membebaskan kita dari segala ketakutan dan telah memberi kita Roh Kudus yang akan membangkitkan kekuatan, kasih, dan kesetiaan. Roh yang membangkitkan kasih kita kepada Allah, yang akan membawa kita melewati rintangan yang akan kita jumpai. Roh yang akan membawa kita mengatasi rasa takut kepada manusia dan memampukan kita untuk terus senantiasa mewartakan kabar sukacita, terus bersaksi,
dan menjadi berkat. Amin. Mari jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita menyatukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, firman-Mu menguatkan kami, memperingatkan kami akan kasih-Mu, akan roh yang Kau kirimkan kepada kami, yang senantiasa menguatkan kami dan memampukan kami. Tolong kami ya Bapa, untuk bangun dan maju, bergerak menghadapi kehidupan ini. Tolong kami untuk senantiasa menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kiranya firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dimanapun kami berada, saat ini sampai sepanjang masa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita dan ibadah kita pada saat ini. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan bersama dengan keluarga. Terus jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.